Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali. Tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 26 November 2023. Sederet peristiwa penting selama sepekan ini akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Bersama Selianti Rizni, kita ikuti berita selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini, tim kemenangan daerah calon presiden dan wakil presiden 2024 Ganjar Pranowo Mahfud MD resmi dibentuk di Provinsi Kalimantan Selatan yang diketuai oleh Rudy Arifin, Gubernur Kalsel periode 2005-2015 yang siap meraih kemenangan melalui politik santun. Starting line up tim hukum dan juru kampanye Pilpres TPD Ganjar Mahfud secara resmi diumumkan di hadapan awak media di satu restoran di Banjarmasin Rabu sore. Berkat pengalaman matang di birokrasi dan politisi ulung sebagai Bupati Banjar dan Gubernur Kalsel 2 periode, membuat TPD yakin akan strategi yang dijalankan Rudy Arifin nantinya untuk memenangkan Ganjar Mahfud yang dibantu Rizky Eri Munadi sebagai sekretaris dan Syafruddin Hamaming sebagai bendahara. Selain itu ada beberapa kepala daerah yang masuk dalam TKD seperti Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin yang juga Ketua DPW P3 Kalsel, Bupati Balangan Abdul Hadi, dan mantan Bupati Tala yang kini menjadi kader P3 Sukamta, hingga Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono sebagai kader PDIP. Usai terbentuk, TPD Kalsel akan melakukan konsolidasi di 13 kabupaten kota, hingga target kemenangan bisa diraih dengan pergerakan secara taktis hingga akar rumput. Tidak mengedepankan dan menjalankan politik-politik yang kotor, apalagi menggunakan oknum-oknum penyelenggara dan bahkan aparat sekalipun. Kami hanya bergerak secara taktis, bergerak ke akar rumput, turun ke masyarakat, dari hati ke hati masyarakat, menuntun hati masyarakat dan berada di tengah-tengah masyarakat. Itu yang kami jalankan, door to door. Jadi tugas kita bukan hanya kita memenangkan Ganjar Mahfud, tetapi bagaimana pemilu itu betul-betul luber dan jurdil. Nah, oleh sebab itu kami ingin seluruh masyarakat Kota Banjarmasin yang mempunyai hak pemilih itu betul-betul nanti ke TPS itu tidak ada hal-hal yang mereka diintimidasi, kemudian dicurangin. Kami ingin bahwa pemilu ini betul-betul bermartabat, betul-betul elegan, kemudian demokratis itu betul-betul dijalankan. Tak hanya menyentuh masyarakat secara langsung, TPD juga mempasifkan kampanye melalui udara yaitu media sosial, mengingat pemilih milenial lebih dari 50%. Eko Anggoro, Banjar TV. Sementara itu pemirsa, setelah melakukan rapat pembentukan TKD, Koalisi Indonesia Maju sepakat memilih Ketua DPC Partai Gerindra Banjarmasin Haji Muhammad Yamin sebagai Ketua TKD Prabowo Gibran di Banjarmasin. Bertempat di salah satu rumah makan di Banjarmasin Rabu kemarin, petinggi partai politik parpol di Banjarmasin yang masuk Koalisi Indonesia Maju berkumpul untuk pembentukan tim kampanye daerah TKD Prabowo Gibran di Banjarmasin. Ada 9 parpol di Koalisi Indonesia Maju yang merupakan pengusung dan pendukung Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden, calon wakil presiden Republik Indonesia. 9 parpol tersebut yakni Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora Indonesia, PSI, Garuda, dan Prima. Dalam pembentukan TKD tersebut, Koalisi Indonesia Maju sepakat memilih Haji Muhammad Yamin, Ketua DPC Partai Gerindra Banjarmasin, sebagai Ketua TKD Prabowo Gibran di Banjarmasin. Dalam kesempatan tersebut, Haji Muhammad Yamin menghendaki lewat kegiatan ini dapat menyatukan tujuan visi misi untuk kemenangan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Tim Koalisi Indonesia Maju khususnya Kota Banjarmasin, kita berharap dengan terbentuknya tim koalisi ini bisa memaksimalkan dan sesegera mungkin juga kita akan nanti melaksanakan lebih dekat lagi di bulan-bulan ini juga untuk bisa melakukan konsolidasi ya, dan juga mungkin nanti kita akan berbagi tugas untuk melaksanakan di lapangan di tengah-tengah masyarakat nanti untuk bisa lebih mendekatkan
baik dari kaum milenial, kaum muda dan semuanya itu kita akan menyampaikan apa yang menjadi visi dan misi oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran ya. Dan mudah-mudahan kita juga berharap sudah terbentuknya dari provinsi dan kota ini juga nanti ada yang namanya kunjungan dari calon presiden kita ataupun wakil presiden kita ke kota Banjarmasin atau kota tercinta kita ini. Dengan terbentuknya TKD Prabowo Gibran Banjarmasin ini, nantinya koordinasi maupun komunikasi selalu lancar untuk kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sementara itu, soal strategi yang mengatakan TKD akan merangkul massa dari level paling bawah di akar rumput. Masa kampanye pemilu 2024 sendiri akan dibuka Komisi Pemilihan Umum mulai 28 November 2023. Murtasia, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menegaskan komitmen Polri untuk memastikan netralitas penuh anggotanya dalam pemilihan umum tahun 2024. Kapolda menegaskan bahwa tugas utama Polri adalah untuk mengamankan dan memfasilitasi jalannya pemilu secara adil, transparan, dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Setidaknya hal ini disampaikan Kapolda Kalsel Irjen Pol Andirian melalui siaran persnya melalui video yang dirilis Polda Kalsel. Kapolda menegaskan sebagai penegak hukum, Polri memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan lancar tanpa ada intervensi yang dapat mengganggu integritas pemilu. Pati Bintang 2 ini menambahkan bahwa seluruh jajaran Polri di Kalsel telah diberikan instruksi yang jelas untuk menjaga netralitas dalam menghadapi pemilu 2024 dan meminta kepada seluruh anggotanya untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat merugikan integritas pemilu atau mendukung pihak politik manapun. Saya pastikan bahwa Polri, seluruh personil Polda Kalimantan Selatan ini tetap menjunjung tinggi netralitas. Dan saya pastikan itu, saya arahkan kepada seluruh personil saya juga minta kepada para Kapolres untuk menyampaikan kepada seluruh anggota, jangan sampai ada yang terlibat dalam politik praktis, jaga netralitas, mari kita jaga masyarakat kita, warga kita yang akan menyambut pesta demokrasi. Dirinya memastikan ada sanksi yang tegas bagi personil Polri apabila terbukti tidak netral dalam setiap pentahapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Ia mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi dan mendukung proses pemilu, sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban selama proses berlangsung. Tim Liputan, Banjar TV. Pemirsa, dalam kunjungannya ke Dewan Pers, para jurnalis yang tergabung dalam Pressroom DPRD Kalsel mempertanyakan status wartawan yang ikut berkontestasi dalam pemilu 2024. Saya dari Malang, Pak, terbiasa apa adanya, termasuk dari anggota Dewan Pers ini, apa ada yang menyampaikan yang benar-benar pahit ya, risikonya kalau manis rezeki. Jelang tahun politik, ada di antaranya pekerja media atau wartawan yang ikut berkontestasi dalam pemilu 2024 termasuk di Kalimantan Selatan. Guna memperjelas status wartawan yang ikut mencalonkan diri sebagai legislatif, sejumlah awak media turut mempertanyakan hal itu. Apakah yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari profesinya sebagai wartawan atau ada kebijakan lain dari Dewan Pers? Menjawab pertanyaan itu, anggota Dewan Pers Totok Suryanto secara tegas menjelaskan jika jurnalis itu mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, termasuk menjadi tim sukses pasangan calon, maka yang bersangkutan diminta mengambil cuti dari profesinya agar tidak mengganggu sikap independensi dan netralitas pers. Jadi kalau untuk pers yang teman-teman wartawan yang maju sebagai anggota legislatif, Anda sedang menggunakan hak Anda untuk politik praktis. Jadi sementara fungsi Anda sebagai wartawan harus ditinggalkan sementara. Atau kalau jadi ya silakan tinggalkan selama-lamanya. Gitu. Tapi katakanlah orang maju bilang boleh nggak? Ya boleh. Tapi ketika itu dia harus cuti, Pak. Dia harus cuti. Ya kalau saya nggak mau cuti, Mas, saya malah mau keluar aja. Ya, itu lebih baik lagi. Gitu. Tapi kalau masih cuti itu kan masih berpikir nih, ntar kalau gue nggak kepilih gue jadi wartawan lagi. Gitu. Ya boleh-boleh aja, tetapi sebaiknya para wartawan, para jurnalis yang sedang
menggunakan haknya sebagai warga negara untuk ikut kontestasi pemilihan, sebaiknya cuti. Totok juga mendorong wartawan untuk mengikuti uji kompetensi yang telah diprogramkan Dewan Pers sehingga menghasilkan karya pers yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 1999 tentang pers dan Kode Etik Jurnalistik. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih informasi lainnya. Di era digital saat ini peluang bisnis tentu sangat terbuka lebar, baik melakukan penjualan produk secara langsung maupun mengembangkan bisnis jaringan. Nah pemirsa, seperti di PT Best Corporation Sahabat Karib atau komunitas anti riba yang kini membuka peluang bergabung bagi masyarakat Banua. Guna mengenalkan ragam produk di perusahaan tersebut, digelar seminar bisnis syariah legal dan halal di era digital berlangsung Sabtu 18 November di Kedai 99 Trisakti, Banjarmasin. Kegiatan ini menghadirkan Big Ambassador Best Corporation Ustadz Rifai Iksan dan Luxury Ambassador Rizky Fahrial Purbanto serta pengusaha lokal sukses Saud Nathan Samosir. Rizky yang juga founder Sahabat Karib komunitas anti riba menjelaskan bisnis yang dijalankan ini adalah bisnis penjualan langsung yang memiliki legalitas jelas dan menjual produk bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya pupuk yang sesuai dengan potensi lahan di Kalimantan Selatan. Selain mendapat keuntungan dengan penjualan produk, masyarakat bisa mendapat lebih jika mengembangkan bisnis jaringannya, apalagi Kedai 99 Trisakti ini menjadi bagian dari stokis dan distributor di Banjarmasin. Keuntungannya yang pertama, masyarakat bisa menekan biaya operasional, kedua dari hasil. Nah kalau misalnya kita mau kembangkan bisnis jaringannya, maka kita juga siapkan peluang usahanya. Kita menjadi reseller daripada Best Corporation Syariah tadi, sehingga kita bisa ada bagi hasil dari perusahaan. Kita bisa mengoptimalkan hasil, cuman kalau misalnya kita mau mendapatkan prestasinya, ada angka atau nilai prestasi yang lumayan besar dan itu sudah fix, itu kurang lebih 51,7 miliar. Sementara itu, pengusaha kenamaan Kalsol Saud Nathan Samosir yang juga sebagai stokis dan distributor menambahkan bahwa produk ini sudah diuji coba sejak awal Agustus lalu dan mengaku terkesan dengan pupuk yang ia pakai untuk tanamannya sehingga meyakini ini menjadi salah satu peluang bisnis bagi masyarakat. Produk ini sudah kita uji coba sejak bulan awal Agustus lah, Juli akhir. Memang untuk pembuahan belum begitu kelihatan, mungkin karena faktor cuaca kemarin musim kemarau. Tapi kalau dari segi daun itu sangat berbeda dengan pupuk yang kita pakai selama ini. Jadi disinilah kita undang Pak Rizky untuk langsung kita bawa ke lapangan supaya bisa lebih maksimal dan plot yang kita uji coba ini benar-benar berhasil sesuai dengan namanya tetap best, jadi best semuanya. Kegiatan ini disambut antusias masyarakat yang hadir berasal dari berbagai penjuru daerah seperti kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, warga Madiangin Timur unjuk rasa tuntut pembakal mundur. Tetaplah bersama kami.